Pembelajaran berdiferensiasi adalah ragam pembelajaran yang dirancang untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Adapun aspek kebutuhan belajar yaitu 1. Aspek kesiapan belajar atau readiness, yang mana kesiapan murid untuk mempelajari materi yang baru. Kedua yaitu aspek minat, yang mana suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi yang menyenangkan. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar, suatu pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, diantaranya yaitu visual, audio, dan kinestetik. Berikutnya adalah strategi diferensiasi. Kesatu yaitu diferensiasi konten, yang mana terkait dengan materi agar yang disampaikan kepada murid, media konkret dan abstrak, memastikan dapat mengakses materi sesuai gaya belajarnya. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, terkait dengan pemahaman murid memaknai materi yang dipelajari dengan cara-cara kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan, bervariasi menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Hal ini terkait dengan tagihan pembelajaran atau hasil karya pekerjaan murid atau sesuatu yang ada wujudnya seperti tulisan, karangan, foto, audio, dan lain-lain. Langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Ketiga, menentukan strategi yang akan dilakukan dan alat penilaian atau menggunakan diagram equalizer. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berupa konten, proses, dan produk. Yang kelima, melakukan refleksi atau meningkatkan hal yang menjadi kekurangan dan mempertahankan hal yang menjadi kelebihan. Adanya faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid, guru dapat mengetahui dan memahami gaya belajar murid, yaitu secara auditori, visual, maupun kinestetik. Solusinya, guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar murid. Dalam pembuatan RPP, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Proses pembuatan RPP harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid atau dengan melihat pada kesiapan, minat, dan profil. Yang kedua, skenario pembelajaran dalam RPP akan mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Yang ketiga, RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi akan mendeskripsikan secara jelas apa yang ingin dicapai, ada tujuan pembelajaran, bagaimana guru akan mengukur ketercapaian tujuan asesmen, dan bagaimana cara guru membantu siswa untuk mencapai tujuan tersebut atau kegiatan pembelajaran.